Pondok pesantren NU bisa bangkrut akibat kebijakan Deddy Mulyadi gratiskan ijazah. Pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bekasi melayangkan protes atas kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait penyerahan ijazah secara sukarela oleh sekolah kepada seluruh siswa. Kebijakan tersebut dinilai dapat berdampak pada keberlangsungan pesantren. Kami sangat menyayangkan kebijakan tersebut karena tidak berpihak pada kalangan pesantren, bahkan kebijakan tersebut adalah zalim. Ini sangat menyedihkan, kata Ketua PCNU Kabupaten Bekasi KH Atok Romli Mustafa. Hal itu disampaikan dalam forum audiensi yang dihadiri pengurus PCNU Bekasi, RMINU, Forum Pondok Pesantren, Badan Musyawarah Perguruan Swasta, perwakilan pesantren dan diterima pimpinan DPRD Jawa Barat Acep Jamaludin dan anggota DPRD Jabar fraksi PKB Rohadi di kantor DPRD Jawa Barat pada Rabu kemarin. Gus Atok menyatakan kebijakan Gubernur Jabar itu justru menimbulkan keresahan, khususnya bagi kalangan pesantren. Dia mengatakan kebijakan itu dibuat tidak melalui kajian secara komprehensif dan partisipatif, melainkan spontanitas, intimidatif, dan hanya bersifat intuitif Gubernur Jawa Barat. Kebijakan itu bahkan disertai ancaman kepada pesantren atau sekolah yang menolak tidak akan menerima program bantuan pendidikan menengah universal hingga pencabutan izin operasional. Menurut dia, kebijakan itu punya dampak jangka pendek hingga panjang bagi lingkungan pesantren. Dia mengatakan pondok pesantren mendidik dan membina santri tidak hanya di sekolah, melainkan 24 jam penuh. Ada biaya yang sangat besar yang dikeluarkan pesantren secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Berbeda dengan sekolah negeri yang secara pembiayaan dipenuhi oleh pemerintah, katanya. Pengasuh Pondok Pesantren Yaping Pusat Kiai Haji Khalid menegaskan, dalam jangka pendek pengelolaan pondok pesantren dapat dipastikan terhambat oleh kebijakan itu. Alumni dari beragam latar belakang datang ke pesantren untuk meminta hak berlandaskan arahan Gubernur Jawa Barat. Sedangkan di sisi lain, ada hak pesantren yang tidak terpenuhi. Tentu hal tersebut akan mengganggu proses belajar mengajar di lingkungan pesantren, kata Khalid. Kebijakan tersebut juga akan menimbulkan potensi banyak pesantren gulung tikar dalam waktu dekat karena masalah finansial. Banyak kasus di Kabupaten Bekasi yang satu pesantren saja sudah mengeluarkan 1 sampai 1,7 miliar rupiah uang keluar yang belum dilunasi oleh para alumni, ucap dia. Persoalan lebih serius berpotensi dialami pesantren dalam jangka panjang, yakni degradasi akhlak. Semisal tidak ada lagi takzim kepada guru dan pesantren karena seolah-olah pemerintah sedang mengadu domba santri dengan pesantren yang menahan ijazah. Sementara Ketua BMPS Kabupaten Bekasi HM Syauki menyatakan kebijakan ini tidak partisipatif karena tidak melibatkan sejumlah unsur terkait bahkan bisa berdampak sangat buruk bagi sektor pendidikan ke depan. Memang benar, semua rakyat Indonesia berhak menerima pendidikan secara gratis karena menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh pemerintah. Tapi, apakah pemerintah sudah dan mampu memenuhi kewajibannya tanpa peran sekolah swasta, khususnya pesantren? Kami yakin tidak, kata Syauki. Data menunjukkan negara hanya mampu menyediakan